Halo guys, selamat datang di Karakter Channel. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah STB Android ya, dari salah satu subscriber kita di Wonosobo. Nah nih Mas Andi namanya. Nah jadi STB ini datang dengan kondisi batangan aja ya, jadi cuma STB aja. Dan ini sih katanya itu masih original dari si merah. Nah kita itu disuruh untuk membuatnya menjadi OpenWRT, karena seperti yang kita tahu bahwa STB kayak gini itu kan Android TV untuk nonton apa ya, TV ya, di televisi Android ya istilahnya. Nah nanti kita akan oprek ganti firmware-nya jadi firmware router ya, jadi fungsinya bukan lagi untuk nonton TV di televisi ya, jadi Android, tapi sudah diganti menjadi router untuk manajemen internet atau biasa disebut sebagai STB OpenWRT. Nah karena kan di Kreatif juga buka jasa untuk merubah STB original menjadi OpenWRT kayak gitu ya. Nah sebelum kita kerjakan, kita akan coba untuk testing dulu STB nya apakah ini benar-benar masih original bawaan dari si merahnya. Oke, kita akan langsung tes aja di monitor guys, let's go. Setelah kita colokin ke monitor kayak gini ya guys ya, pakai adapter 12 volt dan kabel HDMI, dan ternyata di monitor itu terlihat kalau STB ini sudah bukan original. Jadi sepertinya ini udah diganti atau udah ganti firmware ya, jadi Android TV yang udah unlock. Nah sepertinya juga udah di root ya, jadi ini hoki ya, kita dipermudah satu langkah. Jadi kalau misalnya ini itu belum root atau masih logo bawaan IndiHome, kita harus root dulu ya, di flash dulu pakai Popstone, kemudian kita ganti firmware dan ganti bootloader ya. Nah kebetulan ini udah, jadi kita tinggal ganti bootloader aja, nanti kita tinggal burning ke OpenWRT nya guys. Let's go guys. Kemudian untuk proses selanjutnya kita udah colokin mouse di sini ya guys ya, mouse dongle wireless, dan kemudian ada flash disk ini buat file-file yang kita butuhkan, ada U-boot untuk mengganti jadi OpenWRT nya ada di sini semua ya. Jadi ini yang warna merah flash disknya itu adalah kunci utama untuk jadi OpenWRT nya. Nah langkah selanjutnya kita tinggal operasikan menggunakan mouse ya guys ya. Kita akan operasikan menggunakan mouse dan di sini pointernya udah muncul ya. Nah kita buka dan kita cek apakah ini bener udah di root. Kita scroll ke bawah, nah bener ya, di sini ada super user ya, artinya ini STB udah di root, jadi mempermudah kita untuk langkah selanjutnya. Nah di sini juga udah ada terminal emulator namanya Coffee Terminal. Nah kita buka, kita super user dulu, kemudian kita buka SD card. Nah, kemudian kita masuk ke file manager guys. Nah, kita cari file manager. Di sini file manajernya ada apa aja ya? Dan kayaknya cuma ini ya, S file manager. Nah, kita akan copy bahan OpenWRT-nya. Di sini U-boot-nya kita salin di folder DCIM, kita paste di sini, guys. Nah, ini udah. Kemudian kita buka lagi perintahnya di sini karena udah apa ya? Udah saya bikin segampang mungkin, jadi tinggal copy paste. Ini untuk mempermudah sih. Copy, kemudian kita masuk ke terminal lagi. Di sini buka folder CD DCIM, tinggal kita paste perintahnya, kemudian enter dan reboot update. Enter. Nah ini STB lagi restart dan sekarang siap dicolokin untuk SD card yang udah di burning firmware OpenWRT guys.
Kemudian untuk langkah selanjutnya ini adalah OpenWRT, tapi belum jadi OpenWRT. Ini udah siap tapi belum jadi OpenWRT. Nah, untuk jadi OpenWRT kita perlu install dari SD card atau flash disk. Nah, di sini saya sudah sediakan flash disk yang udah di burning firmware OpenWRT. Nah, untuk cara burningnya itu udah banyak banget tutorial di YouTube atau di Kareaktif juga udah pernah bikin tutorial cara ganti firmware OpenWRT pakai SD card. Nah, kalau pakai flash disk nanti kita colokin di USB 2. Nah, di sini ada USB 2 ya. Nah, nanti kita colokin di sini. Kayak gini di USB 2 kalau pakai flash disk ya. Nah, selanjutnya kita tinggal colokin adaptornya seperti ini. Nah, ini nyala. Nah, kita tunggu. Nanti kita scan apakah ada WiFi baru terdeteksi. Kalau ada, artinya ini udah jadi OpenWRT. Tinggal kita burning ke internal atau kita setting config dan lain-lain ya. Selanjutnya kita ambil handphone atau perangkat lain ya buat ngedeteksi WiFi-nya. Nah, di sini kita coba scan WiFi. Nah, di sini udah ada nama WiFi baru namanya Kareaktif STB. Kita sambungkan seperti ini. Nah, ini Kareaktif STB adalah nama WiFi dari ini ya tadi ya, STB yang udah kita bikin. Nah, selanjutnya kita tinggal burning ke internal ya kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Jadi kalau di burning ke internal kita tanpa flash disk lagi atau tanpa SD card lagi ya. Nah, berhubung ini memang dari Bang Andi itu nggak dikasih memori dijadiin OpenWRT, kita harus burning di internal supaya flash disknya itu bisa ditinggal di sini guys. Nah, caranya kita masuk ke sistem Amlogic Service. Nah, di sini kita masuk ke install OpenWRT, kemudian pilih B860H. Nah, selanjutnya kita tinggal install guys. Setelah kita burning di internal, kita bisa lepas flash disknya. Ini flash disk udah kita lepas ya, atau SD cardnya. Jadi ini udah jadi OpenWRT tanpa flash disk atau SD card karena udah di burning di internal. Nah, kita akan ganti nama WiFi dan juga passwordnya karena ada request dari Mas Andi ya. Nah, ini adalah request nama WiFi dan passwordnya dari Mas Andi. Kita akan coba sekalian rubah ya biar nanti di sana tinggal pakai aja. Nah, kita akan koneksikan ke Kareaktif STB. Nah, di sini udah terkoneksi ke Kareaktif STB atau STB tadi ya. Kita tinggal masuk ke web login-nya. Nah, kita masuk root login, tetap kirim. Nah, kemudian kita masuk ke network, kemudian wireless. Nah, di sini untuk cara mengganti nama WiFi dan passwordnya kita edit. Nah, untuk nama WiFi-nya itu udah sesuai dengan permintaan, yaitu Kareaktif Street STB. Nah, kemudian untuk passwordnya kita masuk ke wireless security. Nah, di sini pilih yang WPA Strong Security, WPA PSK. Nah, kemudian untuk key kita apa ya tadi ya, Wonosobo 88 besar semua. Wonosobo 88. Nah, ini ya, key passwordnya udah Wonosobo 88. Kemudian kita save. Nah, ini belum berhasil diubah, masih pending. Nah, supaya berhasil kita klik save dan apply. Nah, apply, otomatis WiFi-nya bakal terputus. Kenapa terputus? Karena tadi password udah diganti, makanya terputus. Nah, supaya si settingan ini tersimpan, kita masuk ke Kareaktif lagi. Nah, sekarang kita masukin Wonosobo. Harus cepet ya, gabung. Nah, setelah kita masuk ke Kareaktif ya, kita balik lagi ke halaman tadi, kita refresh. Nah, langsung konfigurasi applied. Nah, langsung settingannya ke simpen. Kalau nggak diganti ke WiFi Kareaktif, langsung buka halaman ini lagi, otomatis nama WiFi-nya dan passwordnya bakal kembali lagi ke semula. Jadi bakalan reset lagi ke semula. Settingannya nggak akan kesimpan kayak gitu ya, harus cepat karena ini pakai WiFi.
kalau pakai koneksi LAN nggak perlu kita sambung ulang ya, karena nggak ngaruh karena pakai LAN. Nah kayak gitu ya. Nah supaya lebih mantap kita reboot dulu, sistem reboot. Nah setelah kita reboot nanti kita akan cek apakah settingan kita itu tersimpan. Nah setelah kita reboot, kita udah kembali lagi terhubung ke WiFi Carrier Active STB. Nah ini ya. Nah ini bener ya, udah passwordnya udah kita berhasil ganti Wonosobo 88 ya, artinya settingannya udah kesimpan dengan baik. Nah untuk fitur dari ROM ini itu bukan ROM, maaf, firmware ini itu tinggal setting akun VPN, kemudian juga ini udah support untuk dipakai di Axis Warnet ya, udah support TTL 64 ya, tonali TTL ya, intinya sudah support TTL, udah support untuk Axis Warnet. Jadi tinggal pakai aja, mau pakai Axis Warnet bisa, mau pakai tunneling bisa, hanya untuk memperluas jaringan atau manajemen bandwidth aja juga bisa, terserah ya. Nah jadi untuk proses kita nggarap jadi OpenWrt udah selesai ya guys ya. Nah ini barangnya tinggal kita konfigurasi aja sesuai permintaan, misal minta disuruh settingkan pakai VPN ya nanti kita settingkan, kalau enggak ya akan kita kirim seperti ini, nanti dari Mas Andinya sendiri yang akan menyetingnya kayak gitu ya. Tinggal gimana aja permintaan dari si pembelinya atau si kliennya ya. Nah buat kalian yang mungkin juga pengen merubah STB jadi OpenWrt seperti ini, silakan aja langsung hubungin Carrier Active, atau kalian bisa klik linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya. Sekian video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.